Mulai nih Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang dimana sub materinya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selanjutnya, baik, adapun nama-nama dari anggota kelompok kami atau anggota kelompok 7. Yang pertama Nur Ifni Anggraini, yang kedua Aryadi, yang ketiga Rasni Tandiseno, yang keempat Yana Soge, yang kelima Syahril Ramadhani. Baik, selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kami untuk membacakan materi yang pertama ini, kami persilahkan Saudari Nur Ifni Anggraini untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan paradigma. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Namun, ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudari Nur Ifni Anggraini. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan materi yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Diana Atasoge. Saya persilahkan Saudari Diana Atasoge untuk menjelaskan materi yang kedua ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangun politik dan hukum. Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya. Hukum dalam hal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, hukum harus dijadikan sebagai saringan yang harus dilalui oleh konsep apapun yang akan diterapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, diakui bahwa tidak semua hal dapat dicapai melalui saluran hukum formal, meskipun hukum formal adalah yang idealnya. Dalam hal ini, terjadi proses interaksi, saling tarik-menarik, dan lima pengaruh mempengaruhi yang intensif antara hukum dan berbagai proses yang berlangsung dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudari Diana. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Rasni Tandiseno. Saya persilahkan Saudari Rasni Tandiseno untuk menjelaskan materi yang ketiga ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan damai.
Pertimbangan ini menjadi sangat strategis manakala kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam sesuai dengan kemajemukan etnis, agama, ras, dan sistem nilai yang mencakup dalam kebudayaan. Pemikiran tersebut bukan berarti bahwa bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing. Artinya, pengaruh budaya asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun masyarakat Indonesia yang modern. Namun perlu diingat bahwa masyarakat modern bukan berarti masyarakat yang berbudaya barat, melainkan masyarakat yang tetap berpihak pada akar budayanya, nilai-nilai kehidupan yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia dan dianggap masih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, harusnya tetap dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakatnya. Dengan kata lain, nilai kehidupan yang telah mengakar harus menjadi dasar dan paradigma pembangunan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudari Snitandi Seno. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sahril Ramadhani. Saya persilahkan Saudara Sahril Ramadhani untuk menjelaskan materi ini atau materi yang keempat ini. Baiklah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hankam. Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut. Namun, para pendiri negara menyadari bahwa tugas tersebut bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekelompok orang saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia mengalami suatu kemunduran, yaitu kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Hal ini dapat kita lihat adanya suatu kenyataan bahwa terjadinya konflik sosial pada masalah-masalah SARA, terutama pada masalah agama. Sebagai contoh, tragedi di Ambon, Poso, Medan, Tarabokan, dan masih banyak lagi daerah yang terlihat semakin melemahnya toleransi dalam kehidupan beragama sehingga menyimpan dari asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dimanapun mereka hidup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Saudara Sahril. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aryadi atau saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika apresiasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengintualisasikan suatu 10 nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi inovasi teknologi canggih. Selanjutnya, baik, saya mengakhiri diskusi pada hari ini, yaitu dengan menjelaskan suatu kesimpulan dari makalah kami, yaitu Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Paradigma Pancasila mencakup sampai semua lini kehidupan, mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hubungan antar umat beragama sampai dengan iptek. Pancasila juga sampai sebagai pedoman dalam informasi kehidupan berbangsa, di mana suatu perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik harus memiliki suatu tujuan yang baik dan kuat serta sesuai dengan kebudayaan di Indonesia.
Maka Pancasila sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pancasila juga sangat berperan penting dalam membangun moral terutama lingkungan kampus ini agar nantinya akan menumbuh kembangkan generasi-generasi baru yang memiliki moral budi pekerti yang luhur. Mungkin sampai kita penjelasan dari materi makalah kami. Saya akhiri wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.